Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini ketemu dengan Pak Yudi. Jadi Pak Yudi mau cerita tentang Nabi. Nabi kita ada 25 Nabi. Pak Yudi ingin sampaikan satu cerita kisahnya, satu nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ismail, Ishak, Yakub semuanya. Tapi Pak Yudi hari ini mau sampaikan cerita kisahnya Nabi Hud. Berarti Nabi keberapa tuh? Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud. Oh, Nabi keempat ya. Nabi keempat itu Nabi Hud namanya. Kita menyebutnya Nabi Hud alaihis salam. Gitu. Nabi Hud alaihi salam ini dia adalah anaknya Salih bin Asafah. Ya. Jadi Nabi Hud ini masih keturunannya Nabi Lot, masih keturunannya. Jadi masih nabi-nabi zaman dulu. Hidup di sebuah tempat di mana kaumnya Nabi Hud ini punya keahlian. Daerahnya Nabi Hud itu tahu nggak nak? Gedungnya tinggi-tinggi, bangunannya tinggi-tinggi. Karena apa? Kaumnya Nabi Hud ini punya kemampuan, punya keistimewaan. Zaman dulu belum pernah ada sebelumnya. Dari kaum-kaum sebelumnya itu yang punya keahlian membuat bangunan tinggi. Mereka itu punya kemampuan. Kalau sekarang itu arsitekturnya kuat, hebat. Nah, dia punya kemampuan membuat gedung-gedung bertingkat. Terus batu-batu ditumpuk menjadi candi-candi yang tinggi. Nabi Hud lahir di tengah-tengah mereka. Nabi Hud mendapat kenabiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak mereka, kaumnya itu, wahai kaumku, Tuhanku adalah Allah, maka marilah kita menyembah Allah. Semua bengong. Kenapa nak? Nabi Hud ngomong apa itu? Hei Nabi Hud, kamu ngomong apa? Tuhan kita Allah, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Yang menciptakan angin yang kita hirup adalah Allah. Yang membuat air ini adalah Allah. Maka wajiblah kita yang sembah Allah. Oh, Nabi, kaumnya Nabi Hud pada, hei Hud, apa yang kau ucapkan? Selama ini kita menyembah sudah punya Tuhan sendiri. Lihat tuh patung-patung di sana. Lihat kita punya kuil di sana. Patung-patung yang ada di sana kita sembah, itulah Tuhan kita. Apa yang kamu bicarakan, wahai Hud? Wahai saudara-saudaraku semua kaumku, ketahuilah bahwa semua itu adalah makhluknya Allah. Tidak ada Tuhan selain satu yang harus disembah oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud apa namanya? Si kaumnya Nabi Hud hanya menganggap Nabi Hud orang yang gak beres, orang yang tidak perlu kita dengarkan, sudah. Tapi tahu nggak nak, Nabi Hud tidak pernah berhenti. Setiap ketemu orang, Pak, ayo kita berubah. Yang disembah kita bukan berhala-berhala itu, yang kita sembah adalah Allah. Ketemu orang lagi, Pak, yang kita sembah Allah, bukan berhala-berhala itu. Lama-lama apa nak? Kaumnya Nabi Hud semuanya membenci. Karena ini dianggap mengganggu. Aku sudah punya Tuhan. Tuhanku banyak. Lihat berhala di sana. Lihat patung di sana. Itu Tuhanku. Apa yang kamu bicarakan tidak ada gunanya. Tapi Nabi Hud tetap tidak pernah menyerah. Dan terus berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa kaumku menjadi membangkang kepadamu ya Allah? Kenapa tidak ada kesadaran dari mereka? Berikanlah kesadaran ya Allah. Kalau memang engkau tidak menghendaki mereka menyembahmu ya Allah, berikanlah peringatan kepada mereka. Tiap hari Nabi Nuh mendekat sama Allah, berzikir, berdoa. Seorang nabi ketika menghadapi masalah dia akan selalu berdoa.
Makanya kita kalau ada masalah apapun kita harus mendekat sama Allah, berdoa. Akhirnya hari demi hari Nabi Hud terus melakukan dakwahnya, melakukan ajakannya untuk menyembah Allah. Suatu hari ketika orang-orang sedang membuat bangunan tinggi itu terus, setiap hari pekerjaannya orang-orang kaumnya Nabi Hud itu membuat bangunan tinggi. Datanglah pertama ada suara, ada angin yang biasanya angin itu tidak terlalu kuat, bertiup. Mereka masih mengabaikan. Semakin lama hari itu angin semakin kencang. Beberapa benda sudah mulai berterbangan. Pohon mulai bergoyang-goyang keras. Dan tidak pernah berhenti. Sampai malam angin terus semakin kencang. Bergerak terus. Orang menjadi gelisah. Tidak bisa tidur. Karena rumah-rumah mereka digoyang oleh angin. Sampai pagi, siang lagi, malam lagi. Berhari-hari angin semakin kencang. Semakin kencang. Dahsyat sekali. Apa yang terjadi, nak? Bangunan yang selama ini dibangun mereka tinggi-tinggi berjatuhan. Karena kencangnya angin dan petir menyambar dari langit. Wah, tidak ada hujan. Tapi angin sangat keras. Menghancurkan seluruh bangunan yang dibikin oleh kaumnya Nabi Hud. Rata dengan tanah. Mereka terlari tunggang langgang. Mereka bercari perlindungan. Ada yang meninggal, ada yang celaka, ada yang cedera. Karena bangunan-bangunan jatuh menimpa mereka. Apa yang terjadi, nak? Kaumnya Nabi Hud mendapatkan azab dari Allah. Karena pembangkangannya, apa yang dia lakukan selama ini, bangunan yang begitu tinggi, akhirnya hancur rata dengan tanah. Begitulah cerita Nabi Hud. Karena apa? Kita tidak boleh membangkang dari perintah Allah. Jadi pembangkangan akan berakibat adab dari Allah. Begitulah cerita dari Pak Yudi tentang Nabi Hud. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan hikmahnya dan kalian bisa menceritakan kembali kepada teman-teman kalian, kepada siapapun. Inilah ceritanya Nabi Hud. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi kalian tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.